Merry Christmas Midweek Worship Community. Mari kita akan menyembah Tuhan di malam Natal ini. Let's worship Him. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Forever we pray.
Kami datang saat ini Tuhan, untuk kami terus mencari wajah Tuhan, dan kami boleh juga mendapatkan perkenanan Tuhan. Di momen Natal ini Tuhan Yesus, biarlah hati kami juga boleh senantiasa menyembah Engkau, mencari Engkau senantiasa, dan dikuatkan lewat firman Tuhan. Kami boleh mendapatkan berkat Natal tahun ini Tuhan. Siapapun kami yang bergabung di Midweek Worship Community, kami percaya akan mendapatkan berkatnya. Dan biarlah Tuhan Yesus, kami boleh senantiasa menyatakan rasa syukur kami, cinta kami kepada Tuhan, dengan kami mempersembahkan juga kehidupan kami sebagai persembahan yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang Tuhan akan pakai pada saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih, kami siapkan dan hati kami yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Amin, amin, amin. Buat Midweek Worship Community dimanapun Anda berada, hari ini pesan Natal yang begitu luar biasa akan disampaikan oleh Pastor Daniela, The Light of God in You. Shalom. Hari ini saya akan bahas sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati saya. Seperti yang kita tahu, kita sudah memasuki bulan Desember. Ketika kita memasuki bulan Desember, sudah pasti otomatis akan ada sesuatu tanggal yang penting yang harus kita selalu ingat, yaitu dimana kelahiran seorang juru selamat yang rela mati di kayu salib untuk menebus dosa setiap kita, yaitu tanggal 25, yaitu hari Natal. Hari ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan melalui hidup saya, yaitu dengan tema Glorious Journey. Banyak yang dimulai dengan baik. Contoh, sebuah hubungan bisa dimulai dengan baik. Contoh seperti seseorang yang baru berjumpa satu dengan yang lainnya akan mempunyai sebuah excitement, sebuah semangat, sebuah motivasi yang baru. Tetapi semua dapat dimulai dengan baik, belum tentu diakhiri dengan baik. Seperti sebuah perasaan, seperti sebuah hubungan, seperti sebuah pengalaman kerja, dan lain-lain. Itu sama seperti hidup kita dengan Tuhan. Ketika pertama kali kita bertemu dengan Tuhan, ketika pertama kali Tuhan berjumpa dengan kita, ada cinta mula-mula yang seperti api yang membakar hidup kita. Kita ingin terus bertemu dengan Tuhan. Kita ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan. Mungkin untuk para pelayan yang baru pertama kali dikasih kesempatan untuk melayani, kita bisa mengesampingkan semua kesibukan kita. Kita bisa melakukan apapun demi memberikan terbaik buat Tuhan. Tetapi ketika hidup kita berjalan lebih dalam, berjalan lebih jauh bersama dengan Tuhan, otomatis akan sangat banyak proses, akan sangat banyak tantangan, struggle yang sudah kita alami. Pertanyaannya saudara, apakah cinta kita dengan Tuhan sama seperti ketika awal mula kita bertemu dengan Tuhan? Apakah cinta kita sudah mulai luntur dengan semua keadaan yang coba meruntuhkan hidup kita? Mungkin banyak kekecewaan, mungkin banyak ketidakpuasan. Mungkin kita mengharapkan sesuatu janji Tuhan yang tidak kunjung digenapi. Tetapi hanya satu saudara kuncinya, yaitu adalah punyailah sebuah tekad yang bulat di hadapan Tuhan. Ya. Saya mau baca saudara dari ayatnya, yaitu dari Hagai 2 ayat yang ke-9. Saya baca terjemahan versi The Message, tetapi dalam bahasa Indonesia. Bait ini akan berakhir jauh lebih baik dari awalnya. Awalnya memang mulia, tetapi akhirnya akan lebih mulia. Tempat ini akan membagikan keutuhan dan kekudusan. Ya. Saya akan baca sebuah penggalan kalimat yang saya lihat sangat menarik dari versi The Message di bahasa Inggris. A glorious beginning but an even more glorious finish. Ketika kita sudah mulai sesuatu bersama dengan Tuhan dipenuh dengan kemuliaan, tetapi kita akan menyelesaikan itu bersama dengan Tuhan, bahkan dipenuhi dengan kemuliaan dan kemuliaan yang lebih hebat dan luar biasa. Tetapi saudara, yang saya diingatkan dalam hati saya akhir-akhir ini adalah, mungkin ini adalah masa-masa menjelang hari akhir ya saudara.
akan sangat banyak hal yang terjadi. Mungkin hal supranatural, kesembuhan, lawatan di mana-mana. Tetapi saya percaya si jahat pun tidak akan pernah tinggal diam ketika melihat sesuatu yang sangat ajaib terjadi di tengah-tengah kita. Mungkin akan sangat banyak panah kekecewaan, akan sangat banyak panah sakit hati dan kepahitan yang coba menghancurkan hidup kita untuk terus berlari di garis akhir bersama dengan Tuhan. Tetapi mari kembali lekatkan hati kita dengan Tuhan. Biar apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, kita akan tetap bersyukur dan berkata bahwa Tuhan Yesus baik. Semuanya sungguh amat baik. Dikatakan dalam Filipi 3 ayat yang ke-13 dan ke-14. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saya percaya setiap kita sudah mempunyai panggilan surgawi yang sangat kuat. Mungkin setiap panggilan kita berbeda-beda, tapi percayalah setiap perbedaan itu akan melengkapi kita satu dengan yang lainnya. Bagaikan sebuah puzzle yang membentuk sebuah gambar yang sangat indah. Puzzle itu berbentuknya beda-beda, tetapi ketika dijadikan satu, itu akan membentuk sebuah lukisan yang sangat indah. Itu sama seperti hidup kita dengan saudara-saudara kita di dalam Tuhan. Mungkin kita mempunyai cara pandang yang berbeda, mungkin kita mempunyai tujuan yang berbeda, mungkin kita mempunyai visi misi yang berbeda, mungkin kita mempunyai panggilan yang berbeda, tetapi tujuan kita hanya satu, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Dan itu membuat kita menjadi satu dan sebuah unity di dalam Tuhan. Tetapi pertanyaannya saudara, apa yang membuat kita tidak dapat mengakhiri suatu pertandingan dengan kuat? Apa yang membuat kita tidak dapat terbang lebih tinggi? Apa yang membuat kita tidak bisa berlari lebih cepat? Yang pertama saudara, too much distraction. Terlalu banyak gangguan. Ketika kita memutuskan untuk fokus kepada sebuah tujuan, sebuah target di dalam Tuhan, mungkin akan sangat banyak gangguan yang akan membuat fokus kita berpaling kepada Tuhan. Mungkin itu bisa menjadi masalah keluarga kita. Mungkin keluarga kita sedang ada yang sakit, atau mungkin bisnis kita sedang dalam kehancuran misalnya. Itu adalah beberapa gangguan-gangguan yang akan membuat fokus kita gagal di hadapan Tuhan. Atau mungkin kita cenderung membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kenapa hidup saudara kita lebih diberkati? Kenapa hidup kita tidak berkati? Percayalah saudara, setiap kita sudah mempunyai porsinya masing-masing. Jadi apapun berkat yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, itu sudah sesuai dengan apa yang menjadi bagian kita. Mari tetap bersyukur dalam apapun situasi kehidupan kita. Yang kedua saudara, too much burden, terlalu banyak beban yang membebani hidup kita. Bagaikan seorang raja wali yang mau terbang tinggi lebih lagi, tetapi dia mempunyai banyak beban yang membuat hidup dia tidak akan pernah bisa naik tinggi bersama dengan Tuhan. Apa bebannya? Contoh, ketika kita mempunyai masalah-masalah hidup kita, seperti yang saya katakan di awal, ketika kita mempunyai cinta yang membara dengan Tuhan, sebuah perjumpaan pribadi yang pertama, dan kita memiliki sebuah perjalanan dengan Tuhan, tetapi ketika dalam perjalanan banyak proses-proses kehidupan kita, mungkin cinta kita sudah mulai luntur dengan Tuhan. Itu adalah banyak beban di hadapan Tuhan. Tetapi ketika kita memutuskan untuk semua beban yang kita alami kita buang, saya percaya kita akan bisa lebih terbang bersama dengan Tuhan. Yang ketiga adalah too much weakness. Too much weaknesses. Sangat banyak kelemahan yang membuat kita tidak bisa fokus kepada Tuhan. Seperti apa? Contohnya mengasihani diri sendiri. Orang akan berkata, memacu hidupmu, engkau pasti bisa. Engkau pasti bisa menyelesaikan panggilan yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Tetapi masalahnya, apakah setiap kelemahan dalam hidupmu itu menghambat setiap jalannya? Atau engkau memutuskan bahwa aku akan tetap berdiri, aku akan tetap menyemangati hidupku dan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saya teringat dengan sebuah cerita saudara di Alkitab, di Bilangan 13 ayat yang pertama sampai ke 33. Dikatakan cerita ini tentang 12 pengintai. Saya coba bacakan saudara ya. Bilangan 13 ayat 27 sampai 33.
Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya. Ini kuncinya, saudara. Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Apa yang kita bisa lihat dan belajar dari sebuah cerita ini, saudara? Apakah hidup kita ditempatkan dari sudut pandang Kaleb dan Joshua, ataukah hidup kita ditaruh sebagai pengintai-pengintai lainnya? Ketika kita mengalami sebuah hal yang tidak enak, apakah kita mempunyai cara pandang yang benar di hadapan Tuhan dan berkata bahwa oke, ini adalah sebuah batu loncatan untuk aku masuk lebih dalam bersama dengan Tuhan. Mungkin ini adalah sebuah peringatan ketika aku sudah jauh, berlari jauh dari Tuhan dan ini saatnya mendekat kembali. Atau mungkin kita memiliki cara pandang yang salah seperti ini. Ini adalah masalah yang bisa mengecewakan hidupku. Aku menyerah, aku letih, aku lemah, dan aku ingin meninggalkan semuanya. Itu balik lagi kepada hidup setiap kita. Karena mereka ini tidak bisa fokus pada tujuan akhir yang sesungguhnya. Terdistraksi dengan raksasa yang ada di depan mereka. Sehingga mereka lebih memilih untuk tidak masuk ke tanah Kanaan dan bersungut-sungut. Apa yang kita bisa belajar dari sini, saudara? Mari punyai cara pandang yang benar di hadapan Tuhan. Karena cara pandang kita menentukan semuanya. Menentukannya apa? Menentukan seberapa jauh kita akan berjalan. Seberapa jauh kita akan berlari. Seberapa tinggi kita akan terbang bersama dengan Tuhan. Jangan sampai kita gagal melihat Tuhan dalam hidup kita. Justru kita memilih untuk kecewa. Justru kita memilih untuk menyerah dan meninggalkan semuanya. Sekali lagi saudara, tema kita hari ini adalah Glorious Journey. Mari punyai sebuah perjalanan yang intim bersama dengan Tuhan, yang dipenuhi dengan kemuliaan demi kemuliaan. Yang terakhir saudara, ketika kita memilih untuk berlari dan meninggalkan semua yang menjadi beban dalam hidup kita, seperti yang dikatakan dalam Ibrani 12 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan kepada kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Mari lepaskan setiap beban yang merintangi hidup kita dan berlarilah lebih cepat. Pilihlah untuk berlari lebih cepat. Pilihlah untuk terbang lebih tinggi bersama dengan Tuhan. Koyakan setiap jubah lama kita, gantikan dengan jubah yang baru, dan berlarilah kepada tujuan yang sudah Tuhan taruh dalam hidup setiap kita. Saya berdoa biar firman hari ini bisa menjadi kekuatan untuk setiap kita, untuk berjalan lebih kuat lagi bersama dengan Tuhan, untuk berlari lebih cepat lagi bersama dengan Tuhan, dan untuk terbang lebih tinggi lagi bersama dengan Tuhan. Kita sudah hampir ada di penghujung tahun. Tinggal beberapa hari lagi kita sudah berakhir untuk tahun 2022. Mari selesaikan tahun ini dengan finish strong,
dengan kekuatan yang dari Tuhan. Mari lepaskan setiap beban, setiap sakit hati, setiap kekecewaan, dan tetap bersyukur kepada Tuhan bahwa sudah 1 tahun ini kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat hidup setiap kita. Berkatnya sudah dicurahkan secara ajaib di tengah-tengah kita. Mari percaya bahwa Ia adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai setiap langkah kaki kita, dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita 1 detik pun. Saya berdoa biar firman ini menjadi kekuatan, menjadi benih iman untuk setiap kita, berakar, bertumbuh, dan berbuah dengan sangat lebat. Kita akan sama-sama berdoa. Mari kembali kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat urapan-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Seperti tema bulan ini Tuhan adalah glorious journey. Tema hari ini Tuhan, bahwa setiap kami akan menyelesaikan tahun ini dengan kuat bersama dengan Engkau. Tidak ada satupun iman kami yang gugur di tengah jalan Tuhan, melainkan iman kami semakin dikuatkan setiap hari bersama dengan Engkau. Kami percaya Engkau lah Allah Immanuel bersama dengan kami. Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna atas setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya berdoa untuk midweek worship akan Tuhan pakai lebih luar biasa lagi, lebih dahsyat, semakin kuat dalam panggilannya, bahkan bisa menjadi mendunia. Dan siapapun yang mendengar pesan lewat midweek worship, hidupnya akan diberkati, hidupnya akan dimenangkan, hidupnya akan dibebaskan dari setiap belenggu dosa. Saya percaya apapun yang dikerjakan akan semakin besar, semakin berhasil di dalam Tuhan. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas. Biarlah di Natal ini keajaiban Natal, sukacita Natal akan terjadi buat kita semua. Dan miracle of Christmas boleh kita alami masing-masing. Amin. Amin. Merry Christmas, everyone. Shalom, selamat siang Bro Nathanael, selamat siang Midweek Worship Community dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Perayaan Natal bukan hanya sekedar merayakan dengan sejarah Natalnya, tetapi harusnya perayaan Natal lebih dititik beratkan pemberian kasih karunia Allah kepada dunia ini yang harus menjadi landasan masuk di tahun 2023 dengan bekal penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja Damai. Selamat Natal tahun 2022 dan menyongsong tahun baru 2023. Tuhan memberkati. Mari kita menjadi pembawa cinta kasih, damai dan terang bagi dunia. Selamat Natal dan Tahun Baru untuk Midweek Worship Community. Semoga kehidupan kita dan keluarga selalu dipenuhi dengan cinta dan damai sejahtera. Shalom Bapak Pendeta Nathanael dan juga jemaat Tuhan di Midweek
Worship Community. Saya, Pendeta Yosua Yongki Wiranegara, Gembala Sidang dari Gereja BMC di kota New York, Amerika Serikat, mengucapkan kepada Bapak dan semua jemaat Tuhan, selamat Hari Natal tahun 2022 dan juga selamat tahun baru 2023. Biarlah di tahun-tahun yang akan datang, keadaan kita jauh lebih baik daripada hari ini, dan Tuhan memberkati kita semua untuk menjadi berkat, untuk menjadi terang bagi komunitas kita di Midweek Worship Community maupun di mana Tuhan tempatkan kita semua. Tuhan memberkati. Shalom, Pastor Nathan dan Pastor Yuni dan teman-teman di Midweek Worship Community. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Mary, did you know that your baby boy would one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you delivered will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy would give sight to a blind man? Mary, did you know that your baby boy would calm the storm with his hand? Did you know that your baby boy has walked where angels trod? When you kiss your little baby, you kiss the face of God. Mary, did you know? Mary, did you know? See, the deaf will hear, the dead will live again, the lame will leap, the dumb will speak, the praises of the Lamb. Mary, did you know that your baby boy is Lord of all creation? Mary, did you know that your baby boy would one day rule the nations? Did you know that your baby boy is heaven's perfect lamb? That sleeping child you're holding is the great di sekolah itu adalah kebaikan. Dalam bisnis itu adalah kejujuran. Dalam masyarakat itu adalah sopan santun. Dalam pekerjaan itu adalah keadilan. Terhadap malang itu kasihan.
terhadap yang lemah itu adalah bantuan. Menuju yang kuat itu adalah kepercayaan. Terhadap orang yang bertobat itu adalah pengampunan. Untuk yang beruntung itu adalah ucapan selamat. Terhadap Tuhan itu adalah penghormatan dan cinta. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat.